Di sini saya akan melanjutkan untuk mengassembly part-part yang telah dibuat. Nah, pertama kita akan klik new file, lalu pilih assembly dan klik OK. Nah, langkah pertama, kalau misalkan di sini sudah ada menu seperti ini, kalian tinggal klik browse. Tapi apabila belum ada, kalian bisa klik insert components, lalu kalian klik browse. Nah, di sini kita akan mengassembly bagian crane hook dan slab bagian konfigurasi yang holes-nya dulu. Jadi kita klik, kita masukkan yang bagian crane hook-nya dulu. Dengan cara diklik lalu open. Setelah muncul, kalian bisa klik di sembarang tempat. Misal kita klik di sini. Setelah crane hook-nya masuk, kita akan menginsert komponen yang lain, yaitu slab-nya. Tapi karena kita ingin mengambil bagian konfigurasi yang holes-nya, maka kita bisa diganti di sebelah sini. Ini ada dua kan, holes dan tabs, maka kita akan pilih yang holes. Lalu kita open, dan kita klik di sembarang. Langkah selanjutnya, kita akan menyatukan kedua part ini menjadi satu, dengan menggunakan features made. Dengan cara kita klik, lalu kita bisa klik bagian bawah dari permukaan crane hook, dan bagian atas dari permukaan slab. Jangan lupa di checklist. Nah, ini kan mereka sudah menyatu antara permukaannya, tapi dia belum di tengah. Nah, cara dia supaya biar di tengah, kalian bisa buka di bagian sini ada tanda panah. Nah, di sini ada crane hook dan slab. Kalian buka tanda panah keduanya juga. Nah, di sini, ini kan ada front plane, top plane, right plane, begitu pula di bagian slab ada front plane, top plane, sama right plane. Kita akan menyatukan antara front plane dari crane hook dan front plane dari slab dengan cara mengklik keduanya. Dengan begitu, mereka akan front plane mereka akan menyatu menjadi satu, sehingga mereka akan berpindah tempat dan menjadi sejajar di bagian front plane-nya. Sekarang kita akan menggeser sedikit agar dia pas di tengah. Dengan cara kita menyatukan antara right plane dari crane hook dan right plane dari slab-nya itu sendiri. Nah, lalu di checklist, dengan begitu crane hook sudah berada tepat di tengah-tengah slab-nya. Kalau sudah, kita bisa checklist. Dan kita akan masukkan komponen-komponen yang lain. Di sini kita akan membutuhkan 4 buah dari slab dengan konfigurasi holes. Maka dari itu kita akan memasukkan slab dari slab bagian konfigurasi holes. Lalu kita bisa klik sembarang. Nah, cara cepat untuk memasukkan part yang sudah dimasukkan adalah kita bisa tahan tombol CTRL di keyboard. Lalu kita bisa klik di bagian part yang ingin kita copy paste dan kita seret ke luar. Kita copy sebanyak 2 kali. Sehingga slab bagian konfigurasi holes-nya itu ada 4. Nah, setelah itu kita bisa made seperti cara yang sebelumnya. Dengan cara klik bagian atas dari slab yang belum disatukan dan bagian bawah dari slab yang telah disatukan dengan crane hook-nya. Lalu, nah ini kan mereka sudah menyatu ya antara permukaannya, tapi mereka belum sejajar. Kita bisa memakai cara yang tadi, tapi kita juga bisa memakai cara yang lain, yaitu dengan cara menyatukan antara garis bagian bawah dari slab yang atas dan garis bagian bawah di sisi yang sama dari slab yang ada di bawahnya. Nah, mereka akan menjadi sejajar, tapi mereka belum sejajar di sumbu yang tegak lurus dengan sumbu yang telah sejajar tadi. Jadi kita akan menggunakan cara yang sama di sisi sebelah sini dengan cara mengeklik bagian bawah dari slab yang di atas dan mengeklik bagian atas dari slab yang di bawah. Dengan begitu mereka akan tepat menyatu dengan sempurna. Kalau sudah, jangan lupa diklik checklist dan kita lakukan cara yang sama untuk menyatukan sisa dari slab yang belum disatukan. Nah, apabila kalian ingin menge-mate tapi kalian salah mengeklik bagian yang ingin di-mate. Misal, kalian ingin mengklik garis tapi kalian berujung dengan
mengeklik bagian permukaannya. Kalian bisa klik di bagian Mate Selection, klik kanan, lalu ada Delete dan Clear Selections. Kalian bisa klik Clear Selections, dan kalian bisa memilih ulang bagian mana yang ingin kalian mate. Kalau sudah, kita bisa masukkan part yang terakhir, yaitu part slab dengan konfigurasi tabs. Dengan cara mengubah di bagian konfigurasi menjadi tabs, lalu open, dan kita bisa klik di sembarang tempat dan mate seperti biasa. Di checklist, setelah di assembly, kita bisa mewarnai desain yang telah kita buat dengan cara kita bisa mengklik salah satu dari partnya, misalkan slab 1, klik kanan, lalu klik icon sebelah sini, dan pilih yang paling atas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa memilih warna yang kalian inginkan. Misal merah, lalu kalian klik checklist, dan kalian bisa lakukan hal yang sama ke part yang lainnya. Kalau sudah, kalian sudah bisa mewarnai desain yang telah kalian buat. Nah, sekian penjelasan dari modul 3. Dari apa yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kita belajar mengenai beberapa fitur baru. Contohnya yang pertama adalah bisa membuat part dari suatu sumbu simetri. Yang kedua, bisa menggunakan beberapa perangkat sketsa yang baru, seperti mirror dan trim. Lalu, bisa menggunakan hole wizard untuk membuat lubang, dan bisa mewarnai part. Setelah jadi, kita bisa nge-save semua yang telah kita kerjakan dengan cara file save as, lalu kita ke folder yang telah kita buat sebelumnya, dan kalian save dengan nama magnetic block. Kalian bisa save all, dan selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.